Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignas Ambarwati dari kelas 2D Ilmu Komunikasi. Di sini, saya ingin menjabarkan sedikit tentang ketahanan nasional dan bela negara, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini ada konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama itu saya ingin menjelaskan apa itu ketahanan nasional. Secara etimologi, ketahanan nasional berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Sedangkan kata nasional yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Ketahanan nasional secara etimologi yaitu mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Secara gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Jadi, menurut saya, ketahanan nasional yaitu kondisi di mana aspek kehidupan nasional berjalan dengan dinamis dan terintegrasi yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman baik dari luar maupun dari dalam bangsa. Sedangkan menurut seorang ahli, Suryo Mantaraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusunan definisi melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda juga. Di sini ada 3 wajah ketahanan nasional berlandaskan Astagatra. Astagatra sendiri yang berarti 8 unsur yang terdiri dari Trigatra atau 3 unsur dan Pancagatra atau 5 unsur. Berikut ini unsur ketahanan nasional Indonesia. Ada 3 unsur kehidupan alamiah Trigatra. Yang pertama ada data letak dan kedudukan geografis. Menentukan kekuatan nasional negara yang meliputi luas wilayah negara, posisi geografis, astronomis, itu daya dukung wilayah negara. Yang kedua itu ada gatra keadaan dan kekayaan alam, menentukan sumber kekayaan alam seperti potensi sumber daya alam wilayah, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam, terus pemanfaatan sumber daya alam dan kontrol dari sumber daya alam tersebut. Yang ketiga, terakhir, yaitu data keadaan dan kemampuan penduduk, meliputi jumlah, komposisi, persebaran, dan kualitas penduduk. Penduduk yang produktif sebagai penduduk yang berkualitas mempunyai korelasi yang positif dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dan 3 wajah ketahanan nasional berlandaskan Astagatra dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada konsepsi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi, pengertian pertama perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk menanggulangi segala bentuk ancaman yang ada, baik dari luar ataupun dari dalam. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra yang tadi saya jelaskan. Oleh karena itu, konsepsi ini dinamakan Ketahanan Nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astagatra. Yang kedua itu ada kondisi. Pengertian kedua sebagai ilustrasi apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan tahun lalu. Kenapa begitu? Karena konsepsi ketahanan nasional Indonesia yakni Astagatra dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam yang tidak meningkat atau tidak menurun. Jadi kondisi itu bersifat tidak statis atau tidak dinamis. Yang ketiga itu ada yang namanya strategi. Pengertian ketiga berkaitan dengan pernyataan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa berhasil atau bisa bertahan walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya.
Jawabannya sederhana sekali, karena bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. Jadi, dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Yang ketiga ini ada ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional berlapis ini ada ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan yang terakhir ketahanan nasional. Lanjut, definisi ketahanan nasional pada naskah GBHN pada tahun 1998. Pada naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN pada tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan nasional yang selalu harus menuju tujuan yang ingin dicapai dan dapat secara efektif dijauhkan dari hambatan, tantangan, ancaman, atau gangguan dari luar ataupun dari dalam. Yang kedua, ada ketahanan nasional merupakan kondisi yang dinamis, yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Yang ketiga, ada dimensi dalam ketahanan nasional. Dimensi ketahanan nasional terdiri dari 5 dimensi. Yang pertama, ada ketahanan nasional sosial budaya. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada ketahanan ideologi, yaitu kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan atau keberadaan ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan akan kebenaran dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, ada ketahanan, yaitu kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat Indonesia yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis. Yang keempat, ada ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi. Yang kelima, ada ketahanan politik. Ketahanan politik itu ketahanan yang terakhir adalah kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, next. Yang materi selanjutnya yaitu bela negara. Bela negara di sini ada macam-macam definisinya. Yang pertama, istilah bela negara terdapat dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Maksud dari pasal ini untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya memonopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Definisi yang kedua yaitu upaya bela negara dalam Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1. Pada pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Maksudnya, dari pasal ini, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dan yang ketiga, ada bela negara dibedakan menjadi dua, yaitu bela negara secara fisik. Bela negara secara fisik atau militer, yaitu dengan cara menggunakan senjata untuk menghadapi serangan atau ancaman dari musuh. Cara ini digunakan untuk menghadapi ancaman dari luar. Bela negara secara fisik atau militer dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan pelatihan dasar kemiliteran. Melalui pelatihan dasar kemiliteran dan melalui program rakyat terlatih atau disingkat dengan PRATI. PRATI terdiri dari Resimen Mahasiswa atau Menwah. Yang kedua ada Pertahanan Rakyat atau PANRA. Yang ketiga ada Pertahanan Sipil atau Hansip. Yang ketiga ada Mitra Babinasah. Dan yang keempat ada Organisasi Kemasyarakatan Pemuda. PRATI mempunyai 4 fungsi, yaitu untuk ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. Dan kedua ada bela negara secara non-fisik atau non-militer. Bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Misalnya, sebagai dosen, profesinya adalah mengajarkan atau menyampaikan ilmu yang sudah ia dapat sebelumnya dan disampaikan kepada mahasiswanya. Seperti itu contohnya. Selain itu juga dengan mengikuti pendidikan kewarganegaraan yang baik melalui jalur formal ataupun informal, melaksanakan kehidupan demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan suatu masalah bersama, yaitu dengan cara misalnya lagi ada rundingan masalah tentang suatu lingkungan di masyarakat. Kita sebagai seorang yang ingin bela negara dengan cara non fisik, kita tidak boleh mencela pendapat orang lain, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, dan tidak boleh menghakimi atau menyudutkan pendapat orang lain tersebut. Terus selain itu juga ada dengan cara berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Selain itu juga ada berperan aktif untuk menanggulangi ancaman non-militer seperti sukarelawan bencana alam. Contohnya seperti kita mengikuti sukarelawan bencana banjir, kita menolongi orang yang terkena musibah bencana alam, seperti itu. Dan yang paling penting yaitu membayar pajak tepat waktu. Bela negara secara non fisik juga bisa dengan cara membayar pajak, karena dengan kita membayar pajak, pasti uang yang dari kita kasih masuk ke kas negara itu juga akan balik lagi kepada kita, karena uang kas negara itu juga akan dijadikan sebagai untuk pembangunan sarana fasilitas umum seperti jembatan, halte, atau transportasi umum lainnya. Seperti itu. Nah, ini ancaman militer dan non-militer. Ini foto TNI-nya
Dan selanjutnya yaitu sejarah ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunis yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunis juga menjalar sampai ke kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis, seperti Laos, Vietnam, Kamboja, dan pada tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, terus ada juga di Singapura, Thailand, bahkan sampai ke Indonesia. Indonesia terjadi gerakan komunis itu pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal sebagai G30 SPKI. Namun akhirnya dapat diatasi. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang menjawab mengapa bangsa Indonesia tak mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis, padahal negara-negara lain banyak yang berguguran, bahkan ada yang mengikuti aliran komunis. Jawabannya karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional, khususnya aspek ideologi. Belajar dari pengalaman tersebut, mulailah pemikiran tentang diperlukannya pertahanan sebagai sebuah bangsa. Pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan G30 SPKI. Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional dengan dimunculkannya istilah kekuatan bangsa. Pemikiran pada tahun 1968 itu selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dan tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Akhirnya pada tahun 1972 dimunculkannya konsepsi ketahanan nasional yang diperbaharui dengan berdasarkan pengertian ketahanan nasional sebagai kondisi dinamika bangsa dan ulet dalam menghadapi berbagai ancaman, maka konsep ini tetap relevan untuk dijadikan kajian. Hal ini disebabkan karena bentuk ancaman di era modern semakin luas dan tidak kompleks, bahkan ancaman yang bersifat non-fisik dan non-militer lebih banyak dan secara masif amat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Misalnya, ancaman datangnya kemarau yang panjang di suatu daerah akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di daerah yang bersangkutan. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkal dalam suasana sekarang maupun nanti, sebab ancaman setelah berakhirnya Perang Dingin lebih banyak bergeser ke arah non-fisik, antara lain seperti budaya, karena banyak sekali budaya-budaya asing yang datang ke Indonesia dengan cara yang sampai kita nggak sadari, seperti
secara tidak langsung kita mengikuti tren model atau tren berpakaian orang luar. Itu sama aja nggak membela negara kita sendiri. Karena jika kita membela negara kita sendiri, kita tidak mungkin mengikuti tren-tren tersebut. Indonesia sebagai negara yang memiliki ketuhanan yang Maha Esa pasti akan berpakaian yang sesuai dengan syariat agama. Tidak terbuka, tidak terlalu ketat atau sebagainya. Kita mengikuti budaya asing. Selain itu juga budaya seperti musik, makanan, dan yang lain-lain itu benar-benar mempengaruhi sekali. Terus yang selain itu juga inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetisi di segala bidang. Hal ini tetap penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang benar-benar kuat dan tangguh untuk menghadapi ancaman dari luar ataupun dari dalam bangsa Indonesia. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsep yang berlapis atau ketahanan berlapis, yakni ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional, dan yang terakhir